Gua naruh anak gua di kuburan dalam keadaan lampu dimatiin, gelap semuanya. Gue cuma ngedenger suara tulang adu tulang kayak gitu. Ada juga yang mereka ini mendapat kekuatan tambahan dari dunia mistis lah. Akhirnya gue jadi tertarik untuk mempelajari dunia jin kayak gitu. Bentuknya tuh kayak ada perempuan gitu, rambutnya panjang, tapi dia punya garis merah nih dari jidat ke pipinya, garis merah. Terus matanya agak kayak pakai celak gitu kan gitu. Ngeliat ke arah gue pakai baju putih, ngeliatin gue. Kayak udah bisa ditebak nggak sih itu makhluknya apa? Hai, welcome back to Cerita Cila. Episode kali ini tuh agak sedikit berbeda ya. Jadi gue itu mau cerita soal seni bela diri kayak ya taekwondo, pencaksilat, apalagi tuh ada kickboxing, macem-macem lah. Tapi gue nggak akan menjelaskan sendirian nih. Gue mau cerita langsung sama yang profesionalnya. Tapi bukan sembarang profesional ya. Ini tuh sekaligus seorang aktor laga yang udah hits. Ada Mas Doni Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak sendiri di sini. Mas Don, tanya dulu nih pertama, awalnya ini sebenarnya itu soal seni bela diri yang tadi gue udah sebutin. Kan ada banyak banget ya, ada pencaksilat, terus ada apalagi eskrima, apalagi eskrima, arnis eskrima. Gue pernah belajar Muay Thai, pernah belajar tinju, ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Nyoba-nyobalah karate kayak gitu-gitu. Awal mulanya itu gue terinspirasi sama bokap ya, sama bokap gue gitu. Bokap gue itu guru silat Cimande, gitu. Tapi begitu gue minta sama bokap gue untuk belajar silat sama dia, nggak dikasih sama dia gitu. Kenapa tuh emang? Nah, dia bilang udahlah gitu, dunia udah beda. Zamannya papa muda sama zamannya kamu tuh udah beda gitu. Kalau kamu emang pengen belajar bela diri yang lain, jangan sama papa gitu. Sementara itu yang jadi ada malam-malam tertentu gitu. Mereka itu keluarga gua, om gua dan segala macam itu mereka latihan silat di belakang rumah gua. Dalam keadaan lampu dimatiin, gelap semuanya. Gue cuma ngedenger suara tulang adu tulang kayak gitu. Akhirnya kan gue nontonin kan, dan gue karena kita di tempat gelap lama, mata kan terbiasa kan dengan keadaan gelap. Nah itu pada saat itu kita akan bisa ngelihat gerakan mereka seperti apa. Dan gerakannya emang buat gue yang masih kecil tuh mengerikan gitu. Tulang adu tulang, tulang kering sama tulang kering, tulang ini tulang tangan diadu segala macam sampai bunyinya tuh kenceng banget gitu. Itu kan gue sebagai anak kecil, itu bela diri keren banget ya gitu. Dan bokap gue lagi yang ngelatih gitu kan gitu. Itu usia berapa Mas? Berarti waktu ngelihat itu? Itu sekitar 5 atau 6 ya. Oh, masih kecil ya berarti ya, 5 tahun, 6 tahun, tapi Yeah. udah kayak langsung. Itu mungkin ya ada darah yang mengalir juga kali ya Mas, kalau kayak gitu kan. Mungkin. Jadi emang ada keinginan untuk, ya udah gue juga mau dong bela diri ya, selain buat proteksi juga, cowok lagi kan gitu. Gue sih mikirnya dulu keren aja, cuman keren gitu. Cuman keren, Karena wah masih keren nih. kecil. Terus bokap gue keren banget gitu kan. Ya sebagai anaknya ya kita ngeliat orang tua kan keren gitu kan. Gua nggak percaya namanya satu bela diri itu lebih baik dari bela diri yang lain. Oke. Karena semua bela diri sebenarnya bagus gitu. Cuman karena yang bisa ngebedain bagus enggaknya ya orangnya rajin latihan apa enggak kayak gitu. Mau explore apa enggak, mau exploit atau enggak seperti itu. Dan kenapa gue pindah dari bela diri satu ke yang lainnya karena pencarian gue gitu. Gue pengen mencari bela diri yang mirip dengan bela diri bokap gue. Alhamdulillahnya gue ketemu sama guru Muay Thai. Nah di Muay Thai ini gue ngerasa kok ini hampir mirip ya sama bela diri bokap gue ya gitu. Dan gue pelajarin lah gitu. Dan memang kalau di Cimande kan kita gunain sikut, gunain telapak tangan, gunain golok tangan gitu, gunain kepalan tangan gitu, gunain tulang kering dan segala macam, itu hampir sama konsepnya gitu. Tapi akhirnya setelah gua paham tentang Thai boxing, gua ngelihat ada teman gue yang memperkenalkan bela diri yang lain. Apa itu namanya? Bela diri eskrima, arnis eskrima gitu. Dan itu emang kalau secara sejarah itu menginspirasi gue banget. Dari sejarahnya gitu ya. Dan dari konsepnya, dari penerapannya, dari cara ngelatih dan segala macam itu memang menurut gue keren banget. Makanya sampai sekarang gue mempelajari eskrima gitu. Orang kalau udah belajar bela diri gitu kayak nih kok kayaknya kalau dipukul tuh kayak nggak, ibaratnya nggak mati-mati gitu loh, nggak kalah-kalah. Itu tuh kayak ada ilmunya sendiri nggak sih? Ada yang emang latihan gila-gilaan dan emang fisiknya tuh gila ya gitu. Gue bilang kayak gue ketemu sama kakek-kakek,
umur 80 tahun tapi gue injek kaki itu nggak goyang gitu, ada gitu. Jadi kakek-kakek tuh. Jadi dia pakai kuda-kuda rendah gitu, dan kita emang dorong, goyang, injek segala macam, ditumpangin segala macam, itu masih kuat gitu. Karena latihan si kakek ini nih, si tukang durian ini emang gila-gilaan. Ada yang kayak begitu. Tapi kalau di silat yang gue kenal gitu, karena ini keluarga gue ya, keluarga gue nih dari keluarga nyokap dan keluarga bokap itu emang mereka tuh orang-orang yang menyukai silat juga. Dan emang ada banyak variasinya juga. Ada yang mempelajari silat itu dengan kekuatan latihan. Mereka mendapatkan kekuatan, keahlian dari latihan. Ada juga yang mereka ini mendapat kekuatan tambahan dari dunia mistis lah, kayak gitu. Kayak waktu gue belajar silat pun juga dari om gue gitu, ada tuh ritual-ritual kayak gitu-gitunya tuh, ada kayak gitu-gitunya. Ritualnya tuh apa? Boleh diceritain nggak sih, Mas Dur? Kayak misalkan kita bikin perjanjian sama guru gitu. Oke, sebelum kamu belajar silat ini, kamu bikin janji ya gitu sama saya gitu. Maharnya adalah kesetiaan kayak gitu. Terus sebelumnya kita bikin semacam ikatan ya gitu, dengan kayak ada yang macam-macam lah, ada yang tali di sini, ada yang tali itu di perut lah, segala macam, pinggang lah gitu. Dan pada saat pengesahannya pun juga pengesahannya malam-malam disuruh puasa dulu gitu, nanti masukin ke dalam karung kayak gitu lah, kayak zaman dulu tuh. Karena gue pikir zaman dulu emang begini kali ya silat ya, tradisional ya, ada yang kayak gini-gininya gitu. Masih belum paham ya, pokoknya ngikut aja deh gitu loh. Iya. Sampai akhirnya ada ada hal-hal yang awalnya gue mendengar hanya sebagai cerita, ternyata gue ngalamin kejadian-kejadian yang agak-agak ya supernatural lah kayak gitu. Wah, apa tuh kejadiannya? Pas dari yang Mas Don udah mulai melakukan ritual itu tadi. Iya. Apa aja tuh kejadiannya, Mas? Misalkan awalnya tuh datangnya dari kadang-kadang kita ngerasain ada sesuatu yang mendekat, ya, sesuatu yang kita nggak lihat ada gitu. Kayak ngerasain gitu ya? Ngerasain kayak gitu. Atau ya hadir di mimpi, ngasih ilmu apa, gerakan kayak gini loh gitu. Dikasih rahasia-rahasia apa gitu di dalam mimpi kayak gitu. Ada lagi nggak kejadian yang lebih kayak mungkin ditampakin gitu atau apa enggak? Ada gitu. Misalkan lupa sholat isya terus tidur gitu ya. Nanti waktu gue sampai gue SMA lah gitu. Misalkan ada bentuknya tuh kayak ada perempuan gitu, rambutnya panjang, tapi dia punya garis merah nih dari jidat ke pipinya, garis merah. Terus matanya agak kayak pakai celak gitu kan gitu. Ngeliat ke arah gue pakai baju putih, ngeliatin gue. Kayak udah bisa ditebak nggak sih itu makhluknya apa? Yang ngebangunin gue gitu. Pas gue bangun gitu, oh iya, gue belum sholat isya gitu. Terus gue merem lagi, pas gue melek udah nggak ada, terus gue sholat isya kayak gitu. Ada lagi yang penampakan kayak gue lagi tidur gitu, gue lupa sholat isya atau gue lupa baca doa gitu, tiba-tiba ditiban sama benda yang berat gitu, buk, kayak gak bisa napas. Pas gue melek, ini tangan gede banget ya, tangan gede banget, bulunya kayak bulu ijuk gitu, karena gue ngerasain kayak di badan gue tuh kayak ada bulu ijuk, kayak sapu ijuk, tapi banyak gitu. Pas gue nengok ke samping tuh ada muka gede banget gitu, segede gini, terus matanya warna kuning bulat kayak gitu. Terus gue coba bergerak, oke, baca doa istighfar, merem, melek udah nggak ada kayak gitu. Kayak ketindihan gitu nggak sih? Ketindihan beda lagi kalau ketindihan. Beda lagi kalau ketindihan. Ini masih bisa gerak gitu, kuat banget ya? Iya. Kalau ketindihan tuh, lu berasa gitu. Ketindihan tuh kan lu cuman bisa ngelihat keadaan sekeliling, tapi lu sama sekali nggak bisa bergerak kan. Nah, kalau ini kayak ketindihan bok gitu, terus gue ngeliat gini. Nah itu nggak ada sesuatu yang tertahan dari badan gue gitu. Ketindihan tuh karena apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya ngeri juga tuh kayak ketindihan, tapi ini bukan ketindihan, masih bisa gerak, tapi ngelihat ada kayak tangan ijuk ya. Itu bisa digambarkan ya itu apa yang nibanin itu? Tapi setelah, nah ini karena di silat itu ini nggak semua silat ya, nggak semua silat, nggak semua bela diri yang menggunakan elemen-elemen mistis, enggak. Banyak kok semuanya. Gitu teman-teman gue, guru-guru gue, om-om gue dari keluarga gue yang emang murni
belajar bela diri itu menggunakan kekuatan fisik. Banyak Oke. kok, banyak gitu. Cuman ada beberapa segelintir lah gitu. Oh, yang mungkin Orang-orang emang yang menginginkan lebih gitu misalkan ya. misalkan kebutuhannya adalah gue butuh kebal gitu, atau gue butuh lebih jeli melihat gitu, atau gue butuh bisa punya kekuatan kekuatan yang melebihi kekuatan manusia lah gitu. Gitu. Ada yang kayak gitu, ada beberapa yang gitu. Dan gue emang adalah di keluarga gue seperti itu. Orang-orang yang seperti itu gitu. Oke. Kalau dari Mas Don sendiri kan berarti kan sempat ngerasain ritual-ritual gitu ya. Tapi Mas Don sendiri emang sebenarnya pengen itu atau kayak aku pengen coba nih? Bela diri kebal itu beneran ada loh gitu, karena gue ngerasain gitu. Ngerasain gue gunain silet, coba untuk melukai, untuk motong rambut gue itu nggak bisa, untuk melukain diri gue nggak bisa, diisi gitu, diisi. Tapi gue berpikir, kok gue nggak latihan apa-apa tiba-tiba gue bisa kebal ya gitu. Kulit gue nggak luka sama silet, rambut gue pun nggak bisa kepotong sama silet, kok bisa ya gitu. Ini apaan nih sebenarnya, bela diri apaan nih gitu. Karena kita nggak latihan fisik, nggak latihan lompat dan segala macam gitu. Terus gue pikir kalau misalkan gue punya ilmu kayak begini, gue hebat banget kali ya gitu. Kayak ada perasaan lebih dari yang lainnya kayak gitu. Oke. Terus juga di apa namanya, di kehidupan gue gitu, kayaknya gue tuh selalu deket sama konflik ya, selalu deket sama masalah ya kayak gitu ya gitu. Kayak magnet negatif ya, Iya, kayak narik aura negatif gue sering gitu. banget berantem ya gitu. Dulu tuh kenapa gue sering berantem ya gitu. Pada saat gue coba mempelajari silat lebih jauh lagi gitu, menggunakan hal-hal mistis itu semua jadi kayak lebih, hidup gue kayak lebih nggak tenang ya gitu. Kayak gue ini kayak magnetnya masalah ya gitu, magnetnya keadaan yang bikin berantem kayak gitu. Bareng gue tuh jadi panasan gitu, melihat orang jadi kayak maunya berantem lulu gitu. Ini ada apa ya gitu. Nah di saat kayak begitu ya udah, gue gimana cara ngelepasinnya sih gitu. Papa juga nggak tahu, itu kan yang tahu guru gitu. Ya udah akhirnya gue yang coba ini aja kali ya, coba pelajarin ada kisi-kisi nggak sih dari Islam kayak gitu tentang keadaan. Gue ngebaca sunnah gitu bahwa ada anak kecil di Rasulullah, cerita Rasulullah gitu. Ada anak kecil yang punya kelebihan apa namanya, mungkin bisa dibilang sixth sense atau dibilang indera atau dibilang kepekaan atau dibilang kekuatan atau segala macam yang mistis, itu diambil sama Rasulullah, itu dibuang ke laut. Gue yang pas ngebaca gini gue yang mikir gitu, apa ini ada hubungan sama gue ya gitu. Oke, gimana caranya ya gitu. Rasulullah nggak ada, gurunya papa udah meninggal juga gitu. Akhirnya ya udah gue coba, cuma minta aja gitu, cuma minta kasih petunjuk gimana caranya supaya gue bisa gue pengen hidup lebih tenang gitu, pengen tenang, pengen enak gitu. Akhirnya pun juga ya alhamdulillah secara perlahan-lahan, satu demi satu ada wawasan, ada knowledge, ada science dan segala macam datang, dan gue pelajarin itu semuanya untuk bisa ngerilis hal-hal mistis yang pernah gue pelajarin kayak gitu. Sampai akhirnya udah nih bebas, dan akhirnya apa yang dirasain sama Mas Don? Akhirnya gue jadi tertarik untuk mempelajari dunia jin kayak gitu. Tapi jadi lebih tenang ya, pasti otomatis perasaan lebih tenang, jadi lebih tenang gitu. Gak emosian kayak gitu ya sekarang berarti. Ya gue juga nyari cara untuk lebih tenang gitu. Pada saat gua itu bawa motor sendiri atau bawa mobil sendiri, itu entah kenapa gue cenderung lebih mudah emosional gitu. Makanya ya sekarang ini gue lebih memilih untuk disetirin, nggak membawa kendaraan sendiri gue. Itu adalah salah satu cara gue untuk mencegah lebih nggak ngelihat apa yang terjadi di depan gue gitu. Oh iya masih ke arah situ ya ternyata. Tiba-tiba ada yang nyerempet itu, tapi gue berusaha berasa lebih tenang, memang berasa lebih tenang. Tapi gue nggak pengen ada pancingan
ke arah sana gitu. Nggak ada yang mau yang Bener-bener sesuatu gua potong yang gitu. nge-trigger gitu, nggak mau ya, Nggak mau. sebisa mungkin untuk mencegah trigger itu ada gitu ya. Tapi Iya. kalau misalnya aku dengerin nih ya dari tadi ceritanya Mas Don itu kan kayak dari keluarganya nurunin ilmu bela diri gitu, dari keluarga bokap, dari keluarga nyokap gitu. Nah sampai sekarang Mas Don udah berkeluarga juga gitu dan punya anak. Nah, Mas Don yang ngajarin juga nggak sih ke anaknya ilmu bela diri? Harus. Ini mewajibkan karena generasi ke generasi atau kayak ya buat proteksi diri, apalagi anaknya perempuan kan gitu. Nah itu gimana tuh, bisa diceritain nggak cara mendidiknya Mas Don itu sama nggak kayak cara mendidiknya orang tuanya Mas Don dulu ke Mas Don dari masih kecil sampai gede, terus diterapin lagi nggak ke anak perempuan ini? Ada perbedaan cara mendidiknya nggak sih? Kurang lebih hampir sama ya sama bokap gitu. Bokap gue emang keras tapi berasa dia sayang gitu. Walaupun dia keras tapi berasa dia sayang gitu. Kayak dia kan punya selalu ngomong gitu. Orang Betawi itu harus bisa bela diri, harus bisa ngaji, sama harus bisa mandiri, dibilang gitu. 3 tuh kamu pegang ya gitu. Kalau ngomong harus bisa dipegang kayak gitu. Selalu ngomong kayak gitu, dan itu pun juga tetap gue teruskan ke anak-anak gue gitu. Bahwa kamu harus belajar bela diri gitu. Kamu untuk karena buat gue bela diri itu banyak manfaatnya ya gitu. Secara mindset, secara disiplin, secara habit, itu banyak yang baik menurut gue. Dan itu emang, dan bela diri pun juga bisa ngebuat anak gue tuh tahu ya gimana caranya bisa melindungi keselamatan dia kayak gitu. Olahraga juga dan segala macam. Jadi emang wajib, kamu wajib belajar bela diri sama ayah. Iyalah ya, udah ada masternya, profesional banget gitu kan. Enggak lah, masih ini lagi, enggak master banget lah gue. Biasalah merendahkan ya kalau udah kayak gini. Biasanya kalau emang udah pro pasti merendah, biasa kamu meninggi. Cuman kulit, gue mah cuman kulit. Bisa, padahal daging semua isinya kan. Jadi kalau di ngomongin soal gaya didik anak gitu, gimana cara mendidiknya biar anak perempuan ini berani gitu. Tadi kan cerita tuh ada cara uniknya Mas Don gitu. Mungkin bisa di-sharing juga, mungkin ada orang tua di sini yang mau ngasih tahu, oh ternyata gitu cara didiknya biar anak itu berani gitu. Ada nggak bisa di-share nih? Sebenarnya yang gua didik mendidik sebenarnya justru hal-hal yang mendasar yang simple gitu. Bahwa anak harus tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah, gitu. 3 hal itu gitu. Setelah itu ajarin, gue selalu ngedidik anak gue untuk dari baik benar salah ini, kamu tahu mana yang haram, mana yang halal, gitu. Kamu berbuat benar, tapi harus diiringi dengan kebaikan. Benar bukan berarti kamu boleh semena-mena sama orang, gitu. Kalau misalkan kamu benar, kamu kuat, kamu nggak boleh zolim sama orang. Kalau misalkan kamu kuat, bela diri, kamu nggak boleh zolim sama orang. Karena itu ada hal yang salah gitu. Pegangan hidup kamu dari 3 ini aja, insya Allah kamu bisa dapetin banyak manfaat. Benar, baik, dan salah gitu. Nah, untuk bisa berbuat benar kamu harus berani. Untuk berbuat baik kamu harus berani. Untuk menyatakan yang salah kamu harus berani gitu. Nah, beraninya dari mana gitu? Ya gue juga memberikan pemahaman dasar ke anak gue. Segala sesuatunya itu harus berjalan secara logik. Ingat ya nak ya gitu, logika kamu jangan buat kamu menjadi orang yang nggak beradab ya. Logika kamu harus selalu kamu pegang gitu. Apa yang kamu takutin, misalkan keberanian ini kan buat gue kan melawan rasa takut kan. Berani itu bukan berarti kamu berani maju terus membabi buta gitu, enggak. Berani itu bukan itu, berani itu adalah melawan rasa takut. Nah, yang tadi lu bilang ini adalah proses gua untuk mendidik anak gua untuk melawan rasa takut. Tapi gua bukan berarti gua menghilangkan rasa takut ya, karena buat gua rasa takut itu diciptakan fungsinya banyak. Rasa takut itu diciptakan untuk melindungi diri kita, untuk membuat kita waspada, untuk membuat kita berhati-hati, untuk membuat kita jadi paham apa yang ada di depan kita gitu. Nah, yang gua latih ke anak gua adalah bagaimana mereka mengontrol rasa takut mereka. Gitu. Memang yang gue ceritain tadi itu caranya memang ekstrim. Gue naruh anak gue di kuburan gitu. Gue tinggal anak gue di kuburan gitu. Itu ekstrim banget sih caranya tuh. Tapi pertamanya langsung naruh gitu nggak atau enggak? Tapi itu pakai proses yang memang gue bangun dari dasar, sangat dari dasar. Tentang konsep keberanian itu apa sih?
berani itu adalah mengalahkan rasa takut kamu, mengontrol rasa takut kamu. Itu gua didik, gua kasih pemahamannya, dasarnya, segala macamnya, dan gua latih secara bertahap gitu. Waktu itu anak gua ngalamin ketakutan yang ya anak-anak kadang-kadang kan suka ada masanya dia takut sendirian, ya kan? Dengar suara petir dia nyari orang tuanya. Apalagi gitu. Gelap-gelap gitu kan. Gelap-gelapan kan dia nggak mau masuk gitu. Ada masanya kayak begitu gitu. Dan buat gua itu adalah memang waktunya untuk manusia itu mengontrol rasa takut mereka. Kalau mereka bisa mengontrol rasa takut mereka, ini banyak manfaatnya ke depan ini gitu. Gitu. Mereka jadi berani untuk berkomunikasi. Berani itu kan bukan cuma berani untuk ngelawan setan atau ngelawan orang ya gitu. Berani itu kan sebenarnya berani berbicara sama orang, berani mengambil kesempatan, berani mengembangkan potensi, berani ngomong sama orang, berani mengambil mengambil keputusan. Itu semuanya dari keberanian kan. Makanya keberanian buat gue sangat penting. Gue latih dari bela diri, gue latih dari habit gitu, gue latih dari hal-hal kecil gitu. Karena kegelapan itu sebenarnya bisa berpengaruh ke masa depan mereka menurut gue gitu. Jadi gue latih secara bertahap karena ini sangat penting buat gue. Keberanian itu sangat penting buat gue gitu. Jadi gue latih misalkan di kamar, misalkan dia takut gelap, oke. Kalau kamu takut gelap, kamu hadapin, kamu masuk ke tempat gelap. Gitu. Malah ditantangin ya, kayak takut gelap udah masuk ke kamar gelap gitu. Kamu takut nggak, ayah di sini. Kamu masuk kamar gelap, ayah nggak kemana-mana, ayah di sini. Masuk ke dalam kamar gelap, tutup pintunya, tahan 10 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu kuat, kamu keluar nggak apa-apa. Besoknya tambah lagi, 15 hitungan, besoknya tambah lagi. Jadi 1 menit tambah lagi, 10 menit. Kalau dia udah terbiasa, gimana? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Paham kan maksud ayah kan? Ya paham. Kalau gitu besok nanti nih gitu, kalau ada kesempatan lagi kamu tidur di luar ya gitu. Tapi bukan tidur di luar yang ngampar, enggak. Tapi gue siapin bikin keadaan yang nyaman dulu ke anak gue, bikin api unggun, bikin tenda segala macam. Kamu tidur di luar ya, pelan-pelan ya. Sangat pelan-pelan. Sangat logik, sangat pelan dengan paham maksudnya, paham konsepnya dan segala macam. Itu gue latih pelan-pelan sampai akhirnya oke nak, ini agak ekstrim gitu. Cuman kamu berani nggak? Aku berani ayah. Mau coba nggak? Mau nyoba gitu. Oke. Tapi gue pastiin keamanan dulu ya gitu. Gue lewatin. Jadi kuburan yang gue tuju ini emang udah gue lewatin dulu. Gue pastiin keamanannya segala macam. Oke. Kamu tinggal di sini ya sampai ayah panggil. Ya, ayah panggil. Serius? Gue tinggalin gitu. Berapa menit itu di situ? Sekitar 20 menit. 20 menit, 25. Kayaknya semenitnya ditinggal kuburan bakal takut juga dia langsung tungguin jangan ditinggal. Tapi sebenarnya gue tahu kasih konsepnya dulu gitu bahwa kamu tuh nggak perlu takut sama kuburan nak gitu. Kuburan itu sebenarnya kan tempat suci, tempat orang itu menunggu panggilan dari Allah kan. Itu tempat suci sebenarnya gitu. Cuma ada beberapa orang yang menyalahgunakan kesucian tempat ini aja gitu. Ada lagi orang-orang yang emang punya maksud-maksud yang zolim gitu. Tapi kamu harus tahu konsep kuburan adalah tempat suci sebenarnya gitu. Jadi nerapin mindsetnya harus kayak gitu ya. Biar emang harus berani. dari dasar dan konsep dan logik dan knowledge, informasi, sains semua harus dimasukin semuanya dulu gitu. Baru setelah itu dia yang pada saat kamu sendiri kamu apa yang kamu pikirin? Yaitu bahwa di sini semua orang tidur nungguin kiamat gitu. Semua arwah di sini gitu. Aku harus hormatin gitu. Alam ini pun diciptain juga emang diciptain secara seimbang dan Allah ngejagain, ada malaikat dan segala macam, semua dipikirin sama dia gitu. Dan alhamdulillah gitu yang apa yang gua tanemin ya keluar pada saat dia sendiri gitu. Itu usia berapa anaknya pas di situ? Sekitar 9-10 tahun gitu. Wah, 9-10 tahun udah bisa kayak ngerti konsep itu secara keseluruhan. Anak-anak itu sangat cerdas. Bahkan dari umur 2 tahun, 3 tahun kita udah bisa ngasih pemahaman yang baik ke mereka loh gitu. Karena gua sama bini gue emang suka eksperimen ya gitu. Gitu bahwa sebenarnya kita bisa kok. Kalau misalkan anak itu bisa bahasa Indonesia, berarti anak ini bisa bahasa Inggris dong. Kalau misalkan dibiasain. Kalau anak ini bisa baca huruf Latin, sebenarnya dia bisa baca huruf Al-Quran dong gitu. Itu kan sebenarnya kan logika dasar ya gitu. Bahwa anak itu sangat hebat sebenarnya. Dia bisa loh belajar bahasa Indonesia, berkomunikasi gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita biasain bahasa yang lain, dia bisa nih gitu. Itu kita eksperimen gitu.
dari alhamdulillah kecil ya. ada hasilnya gitu. Iya. Sekarang berarti usianya udah berapa tuh? Sekarang 14 tahun. 14 tahun. Jadi penasaran deh kayak pengen ngobrol sama anaknya nggak sih kayak hasil didikan orang tuanya yang super ini, yang hebatnya jadi kayak gini. Emang bener sih kalau itu gue setuju banget yang namanya keberanian terus ditambah bela diri itu emang penting banget sih ya buat kehidupan kita. Apalagi sekarang lagi masa-masa sering banget bullying ya kan, itu kayak emang penting banget lah itu. Oke, ini tadi kita udah ngebahas soal bela diri, terus ngebahas cara mendidiknya anak gitu ya. Tetap ada unsur-unsur mistisnya juga dari tadi kita cerita. Nah, aku juga pengen nanya sih sebenarnya sama Mas Don ya. Ini sebenarnya, nah Mas Don punya pengalaman nggak sih waktu kayak entar lagi liburan ke alam atau waktu lagi proses syuting ke tempat yang ibaratnya sakral lah atau misalnya ke gunung gitu. Ada kejadian-kejadian yang bisa di-sharing nggak sih? Sebenarnya kalau masalah jin tuh sebenarnya nggak cuma di gunung lah gitu. Di kamar mandi juga ada ya, yang punya tugas untuk deceiving manusia. Di kamar tidur juga ada yang punya tugas deceiving manusia. Di meja makan juga ada, di dapur tempat sampah juga ada gitu. Sebenarnya semua tempat itu ada gitu, tempat-tempat spot-spot mereka untuk deceiving manusia gitu. Tapi yang kalau misalkan ngomongin soal mendaki gunung ya, yang paling sering kejadiannya adalah itu kalau misalkan kita naik gunung, menyisirin jalan setapak gitu, kita sering ngeliat tuh ada pohon satu gitu, misalkan ini pohon talas nih banyak dahannya gitu, terus ada satu dahan tuh yang goyang-goyang sendiri kayak gitu, gini-gini gitu kan. Itu sih kalau gue kesana udah pasti mindsetnya hantu nih, jin yang gerakin, udah pasti gitu sih. Ya mungkin. Pagi di hutan. Tapi kalau secara sains itu kan sebenarnya proses osmosis kan gitu, proses osmosis pada saat ada keadaan hangat, matahari sinar, dan keadaan dingin pada saat dia tertutupi sama bayangan itu ketemu gitu kan, itu akan ngerubah metabolismenya si tanaman itu gitu, dan dia akan, lu tahu kan misalkan ini tanaman nih ada penopangnya berupa zat cair, ini kurang, ini lebih, pasti akan bengkok dia kan gitu. Pada saat dia masuk ke tempat yang panas dia akan berubah lagi, dia akan bengkok lagi kayak gitu. Kalau misalkan secara sainsnya diteranginnya seperti itu kan gitu. Tapi kan Rasulullah juga bilang jin itu sukanya di tempat yang perantaran antara tempat panas dan tempat dingin gitu. Dan ini jadi kepercayaan sebagian dari anak-anak gunung bahwa itu sebenarnya adalah penunggu atau si mbah yang tinggal di situ memberitahukan eksistensi mereka gitu, bahwa di sini ada gua loh kayak gitu. Dan udah mindsetnya udah kayak gitu ya. Gitu. Dan banyak orang-orang yang begitu ngelihat kejadian begitu yang misi mbah, maaf mbah, jangan ganggu, numpang lewat gitu, cucu cuman mau numpang doang gitu. Dan kalau buat gua ya gitu, kalau buat gua ini adalah hal yang disuruh sama Rasulullah gitu, bahwa kita tuh nggak boleh meminta izin atau permisi sama jin gitu. Kita nggak boleh seperti itu gitu. Malah nggak boleh. Biasanya kan malah orang kayak nih ntar permisi dulu ya, apalagi kalau ke gunung gitu kan biasanya malah ntar permisi dulu ya, apalagi kalau sorry nih buang air kecil gitu, saya permisi ya kayak gitu-gitu. Itu malah sebenarnya nggak boleh. Kalau buat gue nggak perlu. Baca bismillah aja gitu. Misalkan mau kencing bismillah udah. Iya, gitu. itu lebih make sense sih ya. Bismillah maksudnya buat proteksi diri kita Gue nggak perlu kan. minta izin sama lu karena tempat ini bukan punya lu, tempat ini punya Allah gitu. Baca bismillah gitu. Kalau misalkan ada pohon yang goyang-goyang yang gitu, kita nggak perlu tuh minta izin misibah, karena yang gue tahu pada saat kita berbuat seperti itu justru akan lebih banyak lagi jin-jin yang jahat tuh malah berkumpul, karena mereka tahu mereka dihormatin, mereka tahu mereka dianggap, mereka punya value, mereka punya kekuatan gitu. Pada saat jin itu dikultuskan atau diangkat atau disembah mereka tuh punya kekuatan gitu, karena mereka tahu mereka bisa punya impact terhadap manusia gitu. Mereka bisa melakukan sesuatu yang punya impact terhadap manusia. Mereka tahu gitu. Malah justru permisi itu yang nggak boleh ya. Justru pada saat seperti itu mereka malah berkumpul. Rasulullah selalu menceritakan hal seperti itu. Jadi yang disarankan apa tuh? Ya baca bismillah aja, nggak usah dipeduliin gitu, nggak usah dipeduliin gitu. Assalamualaikum pun gitu? Nggak usah, ngapain assalamualaikum gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi lagi-lagi datangnya dari mindsetnya kita ya gitu. Jangan kayak, mungkin kayak misalnya orang
Contoh lagi apa ya, nggak usah di gunung deh, di tempat yang rame gitu, kayak jembatan gitu. Kayak dulu kan rame tuh jembatan Casablanca tuh, makanya katanya kalau lewatin situ harus ngelakson. Nah kalau kayak gitu gimana tuh? Ya justru kalau dengan apa yang gue yakinin justru itu malah mengumpulkan jin-jin yang zolim di situ gitu. Mereka akan ngumpul, Padahal malah yang mereka ngelakson banyak banget ya? akan saling berkumpul, saling membahu-membahu untuk membuat impact terhadap manusia, membuat impact ketakutan terhadap manusia. Emang itu kan golongan Miftah ya, golongan Miftah tuh golongan yang emang tugasnya adalah menakut-nakuti manusia. Mereka tuh tugasnya sebenarnya Miftah itu buat gua ya. Buat gua Miftah itu golongan yang membranding setan itu adalah makhluk yang menakutkan. Jadi mereka pun kayak manusia menurut gua. Ada tim kampanyenya, ada tim brandingnya, ada tim marketingnya kayak begitu. Luar biasa ya ternyata. Kalau ya. buat gua ya gitu. Karena mereka itu untuk membuat image setan itu menakutkan, memang harus ada ambasador dari KOL dari mereka untuk menunjukkan bentuk-bentuk yang menyeramkan di depan manusia gitu. Tanamkan ketakutan di kepala manusia gitu. Memang tugas mereka seperti itu gitu. Kalau buat gua dari golongan Miftah ini ya gitu. Dan makanya kalau misalnya kita ngelihat, karena gue juga pernah ngelihat kayak begitu gitu loh, kuntilanak dan segala macam lah gitu. Dan mereka memang tugasnya adalah menanamkan rasa takut di kepala kita. Kalau dari Mas Don sendiri pernah ditampakin kayak gitu? Apa yang Mas Don lakuin, kayak cuma ngeliat doang? Oh ya udah pergi, atau kayak entah kalau dulu ditimpuk, Bismillah timpuk gitu, atau gimana, atau kayak ya udah lewat aja? Kalau gitu. dulu emang gue pernah ngelihat lah ada bentuk-bentuk kayak begitu. Dan gue emang ngerasa langsung takut gitu kan. Begitu ngelihat terus langsung yang kalau gitu gue nggak perlu ada di sini, gue pindah tempat yang lain gitu. Walaupun kalau sekarang keadaan seperti itu, gue nggak akan seperti itu. Gitu. Kalau dulu gue berpindah karena ini punya dia, kayak gue pindah kayak seperti itu. Untuk kita punya tempat masing-masing ya gitu. Seperti itu. Kalau sekarang sih enggak. Kalau sekarang kalau kita emang ini gue ambil dari kisahnya Imam Mujahid ya, kisahnya dari Khalid bin Walid, dari kisahnya Ibnu Zubair gitu, atau Abu Hurairah dan segala macam, atau Umar, atau Rasulullah sendiri gitu, bahwa kalau misalkan kita ketemu sama jin yang zolim gitu, kita emang harus keras sama mereka, karena mereka udah keras duluan sama kita, karena mereka berusaha menanamkan rasa takut di kepala kita. Nah, tugas kita apa? Menanamkan rasa takut di kepala mereka. Dengan makanya misalkan kita ada gangguan nih, ada suara kelotak gitu, atau suara bukan cicak atau bukan tikus ya gitu. Suaranya suara aneh gitu ya, di pojokan mana gitu, kita harus datang. Kita bikin suara yang lebih gaduh lagi gitu. Misalkan mereka suara kelotak, kita bawa kayu aja gitu. Misalkan ini ada panci nih, atau ada apalah benda yang keras yang bisa kita pukul, suaranya bising, kita pukul, kita tantang mereka gitu. Emang harus kita harus hadapin, kita harus keras terhadap mereka. Ini dari Imam Mujahid ya, kalau misalkan kamu bertemu dengan jin dan zalim, kamu harus bersikap keras. Kamu harus bersikap keras. Itu yang gue yakinin saat ini. Jadi malah ditantang gitu, kayak harus, misalnya misalkan balas pukul gitu, Bismillah dar gitu. Itu juga kayak gitu. Jadi bersikap keras tuh bener-bener kita tuh ngelawan ya, harus maksudnya ngelawan secara fisik, yang kita bener-bener yang kayak tadi tuh ngambil ini juga. Sebenarnya mereka tuh bisa dilukai secara fisik juga. Oh iya kan, berarti kayak ngambil panci, ngambil apa kayak tongkat, sapu, apa kayak gitu. Soalnya pada saat mereka punya dunia sendiri kan. Pada saat mereka masuk ke dalam dunia manusia, mereka kan berarti kan frekuensinya berkurang. Mungkin pada saat di dunia mereka, speed mereka hertznya sangat kenceng, sangat cepat gitu. Sekian ratus ribu hertz misalkan seperti itu. Cuma pada saat masuk ke dunia manusia kan, molekul mereka bergeraknya jadi lebih lambat. Jadi seperti manusia juga sebenarnya gitu. Dan kita bisa pukul, bisa sama-sama bisa ngelukain dan segala macam gitu. Karena gue juga ngedengar dari banyak kisah yang membuktikan itu gitu. Iya sih, bener kayak udah ngobrol kayak gini nih sama Mas Don, emang bener-bener bisa ngerubah mindset gitu loh. Kayak yang biasanya kita ya takut itu kan karena ya kita banyak misalnya ditontonin film horor terus yang bikin kita wah ternyata kayak gini, aduh ngeri deh, kayak kuburan. Mas Don bilang itu kan sebenarnya tanah suci, sedangkan kita kan image-nya yang namanya kuburan ya horor gitu loh, apalagi malam-malam kan. Jadi kan itu semua di mindsetnya kita ya. Kalau kayak gitu, kalau misalnya kita bilang enggak ada apa-apa kok, ya udah berani aja, udah kita pasti akan berani gitu ya. Yang penting percaya aja, dan proteksi dirinya itu ya adalah dengan baca doa ya. Semua balik lagi ke Allah kan, kita minta perlindungan dari Allah, dari Tuhan gitu loh. Wah ini
Keren banget tuh, boleh tepuk tangannya ada di studio. Ya ini Mas Don nih ceritanya bisa dibilang apa ya, mau menceritakan soal budaya Indonesia juga, tadi ada bela diri, terus ternyata ada yang sebagian kecil aliran mistisnya, terus ngajarin anak-anak keberanian juga, ada menceritakan kisah horornya Mas Don juga, ada belajar juga dari ilmu agama yang dipelajarin sama Mas Don. Lengkap banget tuh deh episode cerita Cila episode mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Iya, mudah-mudahan diambil Amin, positifnya yang ada di episode cerita Cila. Dan ini juga gue mau thank you banget, saya thank you banget ke Mas Don. Mas Don soalnya katanya abis ini tuh mau ini lagi kan, cabut lagi kan ya mulai besok ya, sampai karena ada proyekan film, jadi ntar ditonton nih, ntar Mas Don keluar filmnya, film horor ya kebetulan ya. Perlu perlu dikasih tau nggak sih, di spill boleh nggak di spill? Belum. Nanti aja ya, pokoknya harus ditonton lagi. Pokoknya ntar nih Mas Don abis ini mau berangkat dulu, tapi nih gue kayak my pleasure banget ya Mas Don bisa datang dulu ke cerita Cila, nyempetin waktu sebelum nanti lanjut lagi mau syuting film terbarunya. Luar biasa sekali. Makasih Mas Don, sukses terus ya. Oke, yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.